Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya mengenai penyelesaian soal UKK akuntansi paket 3 versi manual. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan jurnal khusus, jurnal umum, inventory card, petty cash, sudah ya. Nah, sekarang kita melanjutkan dari jurnal penyesuaian. Ya, jadi di sini sudah ada datanya, yaitu neraca saldo tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini insya Allah kita akan mengerjakan AJP, kemudian neraca lajur, laporan laba rugi, sampai yang terakhir neraca saldo setelah penutupan. Ya, jika durasinya tidak terlalu panjang. Nah, di sini juga sudah direvisi. Jadi kemarin itu di video yang sebelumnya ada revisi, dibaca saja ya di description boxnya. Jadi setelah dilihat di soal UKK yang paket 3 ini ada sedikit koreksi, revisi ya, yaitu salah satu transaksi di dokumen berapa ya, pokoknya yang ada transaksi kita itu membayar beban tapi yang bulan November. Nah, sehingga kemarin akun yang kita pilih itu utang beban, membayar utang beban. Nah, ternyata setelah dikerjakan dari awal sampai akhir secara manualnya ya, di dokumen tersebut kita cek dulu dokumennya sebentar. Nah, yang dokumen 15 ya, dokumen 15 kita itu membayar beban telepon, listrik dan air. Nah, di sana disebutkannya itu bulan November 2021, sedangkan tidak sesuai dengan neraca saldo yang sebelumnya. Nah, untuk dokumen 15 itu kita revisi itu menjadi bulan Desember, sehingga bukan utang beban tetapi beban listrik, air, dan telepon. Dan juga untuk transaksi tanggal 4 ada purchase diskon di kredit sebesar 9.776.250, serta ada sales discount di tanggal 7 ya, di sebelah debit sebesar Rp4.995.375. Nah, sudah direvisi yang itunya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini sudah ada neraca saldonya yang akan kita jadikan acuan untuk mengerjakan jurnal penyesuaian. Nah, bisa dilihat debit, kreditnya mulai cash in bank sampai yang terakhir yaitu other expense. Diketahui total saldo debit dan kredit yaitu 11.495.902.520 rupiah. Nah, di sini juga sudah ada soal penyesuaiannya untuk tanggal 31 Desember. Oke, kita langsung saja. Setelah mengerjakan neraca saldo, kita akan mengerjakan ayat jurnal penyesuaian. Di sini kolomnya sudah ada. Kurang lebih formatnya seperti ini, PT Jatama Adjustment Entries periode 31 Desember. Kita masukkan dokumen yang pertama. Kita lihat keterangannya langsung ya. Telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi sebagai berikut. Ada interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 1.401.700 serta dikurangi bank service charge 60.700. Nah, kita masukkan ke AJP di debitnya yaitu cash in bank. Di kreditnya belum. Kita ada satu lagi di debit yaitu beban administrasi bank. Nama akunnya bank chat sesuai yang digunakan oleh PT Jatama. Nah, baru di kreditnya interest revenue. Interest revenue ya, kita masukkan angka-angkanya. Di debit yaitu sisa pendapatan bunga dikurangi beban. Jadi penjelasannya seperti ini. Suatu ketika kita mendapatkan pendapatan bunga dari bank, karena kan PT Jatama menyimpan kas besarnya itu di bank. Nah, ada pendapatan bunga dari bank sebesar 1.401.700.
Tapi dari total ini dipotong beban administrasi bank. Nah, selisihnya itu adalah bersihnya, yaitu cash in bank. Jadi kita masukkan cash in banknya nanti terakhir ya. Kita bank charge-nya dulu, masukkan 60, 700. Interest revenue selisihnya di sini. Selisihnya itu interest revenue dikurangi bank charge. Nah, hasilnya adalah 1.341.000. Bisa pakai rumus ya. Tinggal langsung saja. Langsung dokumen yang kedua. Ini selesai. Dokumen berikutnya. Lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Kita yang pertama dulu. Perlengkapan. Nah, untuk penyesuaian perlengkapan caranya cukup mudah. Kita mengentry akun di debitnya itu beban perlengkapan atau supplies expense. Dan di kreditnya adalah perlengkapan. Oke, aturannya seperti ini akunnya. Nah, untuk nominalnya, untuk penyesuaian perlengkapan, angka yang dimasukkan ke debit dan kredit adalah angka dari perlengkapan yang sudah habisnya berapa. Nah, kita lihat lagi di soal. Ini saldo akhir perlengkapan, berarti sisa ya. Sisa perlengkapan yang tersedia adalah 1.300.000 tanggal 31 Desember. Pertanyaannya adalah berapa sih total keseluruhan perlengkapan? Nah, jadi kita bisa tahu yang sudah habisnya berapa. Untuk mengetahui total keseluruhan perlengkapan ada di neraca saldo. Kita cari perlengkapan akunnya. Nah, ini OP Supplies. OP Supplies diketahui 3.743.750. Ini total keseluruhan. Dan ini sisa, berarti selisihnya yang sudah habis kita masukkan. Ya. Coba kita hitung. Berarti ini dikurangi 1.300.000. Bisa nggak ya langsung? Nah, ketahui 2.443.750. Ini kita masukkan ke AJP ya. Seperti ini. Kita masukkan yang sebelah sini juga. Nah, seperti ini. Oke, sekarang yang kedua, cadangan kerugian piutang adalah 2% dari saldo piutang. Ini untuk AJP-nya, di debit kita masukkan akun uncollectible akun. Di kreditnya allowance for doubtful debt. Angkanya kita hitung dulu, 2% dari saldo piutang. Saldo piutang ada di neraca saldo yang ini ya, saldo piutang dagang saja. Coba kita hitung dulu. Ini dikali 2%. Dan hasilnya 10.443.125. Nah, ini kita masukkan ke AJP ya. 10.443.125. Oke, 10.443.125 rupiah. Nah, selesai. Kita masuk dokumen yang berikutnya, dokumen 29. Lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap. Pertama, building dulu. Nah, untuk penyusutan ya, ini penyesuaiannya di debit kita masukkan akun beban penyusutan building. Di kreditnya akumulasi seperti ini. Kita masukkan angkanya, ini tidak usah dihitung, langsung saja karena sudah diketahui besarnya penyusutan. Lain lagi kalau penyusutannya belum diketahui, misalkan sekian persen dari
saldo building. Nah, itu dikali dulu, sama halnya seperti yang ini ya. Karena ini sudah ada, kita masukkan. Oke, yang kedua equipment. Di debitnya depreciation expense equipment, dan di kreditnya akumulasi depreciation equipment. Angkanya kita masukkan 350.000. Seperti ini. Selanjutnya vehicle. Nah, karena di sini ada 3, kita masukkan sekaligus cut saja. Ini 1.612.500 merupakan rincian dari rinciannya yang 3 ini gitu. Untuk akunnya sama, kita masukkan di debitnya depreciation mengikuti akunnya expense vehicle. Di kreditnya akumulasi depreciation vehicle. Angkanya total yang 3 ini yaitu 1.612.500. Seperti ini ya. Selesai. Dokumen berikutnya, dokumen 30. Lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari 2022 sebesar 31.250.000. Nah, ceritanya ya di dokumennya ini, kita kan sekarang ada di bulan Desember 2021 ya, ceritanya tanggal 31. Nah, pada tanggal 31 diketahui katanya ada gaji karyawan yang belum dibayar, tapi dibayarnya nanti tanggal 2 Januari aja gitu, tanggal 2 Januari 2022, berarti bulan depan, di tahun depan. Nah, karena akan dibayar bulan depan tapi diakui sekarang, berarti kita menganggap ini sebagai utang yang harus dibayar nanti. Diakuinya sekarang tapi belum dibayar, jadi ini ngutang dulu. Maka akun yang kita gunakan di debitnya adalah wages and salaries expense Nah, di kreditnya karena kita belum dibayar tunai, ngutang dulu, berarti di kreditnya utang. Beban, nama akunnya accrued expense. Kita masukkan angkanya, tidak usah dihitung, 31.250.000 rupiah, 31.250.000 ya. Oke, sudah selesai. Masuk dokumen yang berikutnya. Dokumen 31. Keterangannya, diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen sebesar 37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Nah, kita masukkan di sini akunnya ya. Tanggal 31. Di debit, akun yang kita masukkan pertama adalah dividen sebesar 37.500.000 begini. Tapi dari total ini dikurangi pajak penghasilan 10%. 10% dari 37.500 adalah 3.750.000. Akunnya apa ini? Karena ini pajak penghasilan berarti income tax. Tapi karena ini ngutang dulu ya, pajaknya jadi tidak dibayar hari ini juga dimasukkan ke akun utang, maka di sini akunnya income tax payable, utang pajak penghasilan, dan sisanya adalah utang dividen ya.
dividen payable. Selisihnya supaya balance yaitu 33.750.000. Seperti ini. Kita hitung. Iya, betul. 33.750.000. Selesai. Kita masuk dokumen yang berikutnya. Ini dokumen yang terakhir ya. Oke. Lakukan penutupan akun fade in dan fade out terhadap prepaid fade. Nah, untuk penutupan fade in fade out caranya cukup mudah. Kita tinggal membalikan posisinya. Yang tadinya di debit jadi kredit, yang tadinya kredit jadi debit, begitu. Dan selisihnya, jika ada perbedaan jumlah karena harus balance antara debit dan kredit, ini masukkan ke akun prepaid fade ya. Kita lihat di neraca saldo akun fade in dan fade out posisinya di sebelah mana. Fade in di debit berarti di AJP akan di kredit posisinya. Fade out di kredit berarti di AJP akan di debit. Kita masukkan yang debit dulu, yang ini berarti ini adalah fade out ya. Kita masukkan fade out. Nah, berarti di kreditnya fade in. Kita masukkan saldonya berapa. Fade in yang ini nah, kita bisa lihat ini antara debit dan kreditnya belum sama jumlahnya ya. Maka selisihnya masukkan ke prepaid fade, yaitu di sebelah kredit ya. Prepaid berapa? Kita hitung selisihnya 71.706.250 dikurangi 54.774.850. Hasilnya adalah 16.931.400. Seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, hitung PPH perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Oke, untuk soal yang terakhir ini kita harus menghitung dulu ya. Untuk menghitung PPH badan itu ada dua cara. Kita lihat dulu apakah peredaran brutonya di atas 50 miliar atau di bawah 50 miliar ya. Nah, karena nanti ini akan mempengaruhi persentase pajak yang diterapkan. Jadi kita di sini hitung dulu ya, peredaran bruto, kemudian PKP, pendapatan kena pajak dari PT Jaitama. Nah, di sini kita lihat neraca saldonya dulu. Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak nomor SE02/PJ/2015 ditegaskan bahwa nilai peredaran bruto itu adalah semua penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh perusahaan dari kegiatan usaha dan luar kegiatan usaha setelah dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan ya, dalam tahun pajak yang bersangkutan sebelum dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan laba ya. Nah, di sini jadi ada sedikit perbedaan seperti yang biasanya. Kalau kita tahu peredaran bruto itu keseluruhan pendapatan kotor, berarti ini sales of merchandise ya. Nah, sedangkan yang sales setelah dikurangi sales discount dan sales return itu kita tahu peredaran
neto. Tetapi di sini khusus dalam perpajakan ya, setelah dipelajari dari peraturan perpajakan bahwa kalau dalam perpajakan itu peredaran bruto itu adalah ini total penghasilan, keseluruhan penghasilan kegiatan operasional dan luar usaha setelah dikurangi sales diskon dan return. Justru yang disebut peredaran bruto itu. Nah, berarti kita hitung dulu ya peredaran brutonya berapa. Oke. Nah, di sini sudah saya siap. Nah, di sini sudah saya masukkan poin-poin yang akan kita butuhkan nanti dalam menghitung PPh badan ya. Pertama, untuk peredaran bruto. Dalam ketentuan perpajakan katanya peredaran bruto itu ternyata ya sales keseluruhan dikurangi sales return dan sales discount. Nah, kita lihat dulu di neraca PT Jaya Tama tanggal 31 Desember 2021. Kita langsung hitung saja ya untuk peredaran brutonya. Sales, kita cari sales of merchandise ini dikurangi sales discount juga sales return. Hasilnya adalah 8.051.267.125. Total HPP. Nah, total HPP juga kita perlu datanya karena nanti akan dibutuhkan. Ini tuh HPP keseluruhan dikurangi purchase discount. Berarti COGS dikurangi purchase discount dan hasilnya ada 5.989.581.471 rupiah. Total beban operasionalnya kita hitung juga. Nah, di sini untuk total beban operasional ya, beban operasional itu beban-beban yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan secara rutin dan pasti ada. Nah, ini biasanya kodenya 6. Berarti mulai dari wages sampai electricity. Kita ambil yang operasionalnya saja. Kita jumlahkan semuanya. Mulai wages sampai electricity. Nah, diketahui total beban operasional 459.896.570. Selanjutnya PKP kita hitung. PKP itu apa? PKP adalah singkatan dari pendapatan kena pajak. Nah, ini tuh hasil dari peredaran bruto dikurangi total HPP karena ini perusahaan dagang ya. Dikurangi beban operasional. Oke, kita langsung hitung. Ini dikurangi ini. Dikurangi ini. Hasilnya adalah 1.601.789.084 rupiah. Oke. Sampai sini dulu menghitungnya. Kita lihat ke bawah. Di sini ada rumus menghitung PPh badan. Silahkan dilihat terlebih dahulu aturan-aturannya sambil saya menjelaskan. Ya. Jadi dalam perhitungan PPh badan itu ada 2 cara. Ada yang mendapatkan fasilitas, ada yang non fasilitas dan tidak mendapatkan fasilitas diskon ya. Nah, untuk wajib pajak yang berhak menggunakan fasilitas atau fasilitas diskon adalah wajib pajak dalam negeri yang peredaran brutonya itu kurang dari 50 miliar atau sampai dengan 50 miliar dan PKP-nya sampai dengan 4,8 miliar atau kurang dari 4,8 miliar. Nah, kita lihat PT Jaya Tama apakah mendapatkan fasilitas atau non fasilitas, dan ternyata mendapatkan fasilitas karena peredaran bruto kurang dari 50 miliar, PKP juga kurang dari 4,8 miliar ya. Maka di sini untuk menghitung PPh-nya kita perlu menghitung fasilitas dan non fasilitasnya ya. Nah, melalui peraturan perpajakan ini
saya simpulkan bahwa PT Jaya Tama ternyata berhak menggunakan fasilitas diskon dengan tarif pasal 31E Undang-Undang PPH. Itu tarif pengurangan 50%. Kenapa? Karena peredaran brutonya tidak melebihi 50 miliar dan PKP tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, ini berlaku setelah disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang Omnibus Law. Ya, klaster perpajakan yang mana membuat tarif PPH badan yang semula pada tahun 2019 ke belakang itu 25%. Nah, untuk sekarang tahun 2020 hingga 2021 ada perubahan menjadi 22% dan untuk tahun 2022 menjadi 20%. Nah, untuk PT Jaya Tama ini kita ngambil persentasenya itu 22%. Bukan 20%, meskipun sekarang tahun 2022 ya. Tapi melihat soal, kita kan ceritanya soalnya itu berada di tahun 2021 untuk PT Jaya Tama. Maka kita mengambil aturan tarif PPH-nya yang 22% ya. Di sini sudah dimojokkan 22% ya. Nah, kita langsung menghitung PPH badan untuk PT Jaya Tama. Karena ini mendapatkan fasilitas, pertama kita hitung dulu PKP dengan fasilitas diskon. Caranya 4,8 miliar 800 juta. Ini berdasarkan aturan fasilitas diskon 4 miliar 800 jutanya. Dibagi peredaran bruto dikali PKP. Kita langsung hitung. 4 miliar 800 juta dibagi peredaran bruto dikali PKP. Sebentar, kita hitung manual dulu. Kita ketik manual dulu 4 miliarnya. Oke, ini dibagi peredaran bruto dikali PKP. Hasilnya adalah 959.953.733,84 rupiah. Ya, ini adalah PKP dengan fasilitas. Kita bold. Nah, untuk PKP non fasilitas kita hitung. Caranya PKP dikurangi PKP fasilitas, berarti PKP yang ini dikurangi PKP yang sudah mendapat fasilitas yang ini. Hasilnya 646.835.350 rupiah. Oke, selanjutnya untuk PPH. PPH untuk PKP fasilitas diskon kita hitung dulu caranya. 50% dikali 22% dikali PKP fasilitas diskon yang ini ya, PKP yang sudah mendapatkan fasilitas diskon. Hasilnya 105.044.910,72 rupiah. Oke, sudah diketahui nih. Selanjutnya PPH untuk PKP non fasilitas juga kita harus menghitung 22% dikali PKP non fasilitas. Mana PKP non fasilitas? Nah, yang ini PKP non fasilitas 646 juta. Oke, kita pilih. Hasilnya adalah 142.303.777,3 rupiah. Mohon maaf, 142.303.777 rupiah, 3. Hasilnya sudah diketahui. Nah, kita sekarang menghitung PPH ya, PPH keseluruhan PPH badan PT Jaya Tama
baik yang mendapatkan fasilitas dan non fasilitasnya kita hitung. Caranya kita tambahkan ya, untuk mengetahui PPh badan tahun 2021 PTJ Tama, kita cukup menambahkan PPh dengan PKP fasilitas ditambah PPh PKP non fasilitas, berarti yang ini ditambah ini ya. Oke, kita langsung masukkan ini tambah ini, hasilnya adalah ini 244.387.687,76 rupiah. Nah, ini yang akan kita masukkan ke AJP ya. Oke, kita buka lagi AJP-nya. Untuk soal yang terakhir ini, akun yang ada di debitnya apa? Di debitnya income tax expense terhadap income tax payable ya. Angkanya adalah 24, kita ketik ulang coba ya, 247.348.6. Pindahkan ke sini seperti ini. Nah, kita cek dulu soal hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Nah, untuk prepaid income tax ini kenapa tidak muncul di jurnal akunnya? Karena ternyata di neraca saldo tidak ada akun prepaid income tax yang muncul. Jadi kita belum membayar pajak penghasilan di muka gitu sebelumnya tuh. Tidak ada ya, prepaid VAT aja yang ada. Jadi di sini abaikan yang ini, kita gunakan yang dua ini saja. Oke, kita jumlahkan coba ya keseluruhannya untuk mengecek apakah sudah balance ini. Sebentar. Sudah. Oke. Untuk AJP sudah selesai. Selanjutnya kita mengerjakan neraca lajur ya. Untuk neraca lajur formatnya di sini sudah saya buat. Ini dia. Kurang lebih seperti ini. Seperti biasanya ada nama akun, neraca saldo, AJP, NSD, rugi laba atau neraca. Terakhir neraca. Untuk neraca lajur, cara mengerjakannya cukup mudah. Pertama-tama, nama akun kita isikan dulu. Ini akun-akun yang ada di neraca saldo, semuanya di copy paste. Mulai dari cash in bank hingga other expense, kita copy paste ke neraca lajur seperti ini, berikut dengan kode-kodenya. Setelah itu, saldo-saldo yang ada di sini juga kita copy paste ya, baik debit atau kreditnya. Kita copy paste ke sini ke neraca lajur seperti ini. Nah, gini. Kemudian angka-angka yang muncul di AJP ya, saldo-saldo berikut dengan akunnya, menyesuaikan akunnya. Kita juga pindahkan ke neraca lajur. Ya, sekali lagi, setelah kita menginput saldo neraca saldo, selanjutnya kita menginput saldo debit kredit AJP, yaitu sumbernya dari jurnal penyesuaian. Kita tidak usah mengcopy paste lagi akun-akunnya yang ini karena sudah ready, sudah ada di sini. Tuh, cash in bank sampai ke bawah dicek. Jadi kita tinggal memindahkan saldonya aja dengan menyesuaikan debit di debit lagi, kredit di kredit lagi. Contoh cash in bank ini di debit, maka di neraca lajur kolom AJP isikan di debit seperti ini. Selanjutnya bank chart ini di debit,
Di neraca lajur juga bar chart kita masukkan di debit kolom AJP ya, yang ini AJP. Seperti ini ya. Selanjutnya sampai yang terakhir ini, yang income tax payable. Nah, di sini saya sudah memasukkan saldo dari akun-akun yang muncul di AJP ke sini ya, ke kolom AJP, dan pastikan total debit kredit sama balance ya. Oke, kita sekarang lanjutkan ke kolom berikutnya. Neraca saldo dan AJP sudah selesai kolomnya, sekarang ke neraca saldo setelah disesuaikan ya, NSSD. Kita tutup dulu soalnya karena tidak akan digunakan lagi. Ini kita perbesar. Di sini sudah saya kasih warna dari setiap kolom supaya kita tidak pusing ya. Selanjutnya untuk kolom NSSD caranya cukup mudah. Ini untuk mengisi ini sumbernya itu dari neraca saldo dan AJP yang ada di sebelahnya. Jika neraca saldo ada debit dan AJP debit, maka tinggal ditambahkan, isikan ke kolom debit lagi. Jika di neraca saldo ada kredit dan di AJP kredit, tinggal ditambahkan, simpan di kolom kredit ya, seperti itu. Dan jika di neraca saldo ada diisi debit atau kredit, AJP-nya kosong, kita tinggal pindahkan saja, menyesuaikan. Sebaliknya, jika di neraca saldonya kosong, tidak ada yang diisi, tapi di AJP ada saldo, kita tinggal pindahkan. Nah, terakhir, jika di neraca saldo ada saldo di sebelah debit, misalkan, kemudian di AJP-nya kredit, nah kita tinggal kurangi selisihnya, selisih sisanya, simpan di NSSD, menyesuaikan apakah sisanya debit atau sisanya kredit, begitu ya. Kita langsung saja ke sini. Ini debit dan debit, berarti kita tinggal tambahkan seperti ini. Ini keduanya tidak ada pengaruh karena AJP kosong, berarti tinggal pindahkan saja. Kemudian ini kredit dan kredit lagi, tambahkan, posisinya pasti di kredit lagi seperti ini. Nah, ini kosong, ada receivable, berarti kita kosongkan saja. Ini tinggal copy paste ke debit lagi. Nah, ini kita lihat nih, di neraca saldo ada debit, di AJP kredit, berarti kita kurangi selisihnya, sisanya simpan, disesuaikan apakah sisanya tuh debit atau kredit. Nah, kita lihat dari sini juga bisa terlihat debit dan kredit, besaran debit, lah pasti sisanya debit nih. Oke, kita kasih rumus langsung seperti ini ya. Selanjutnya ini posisi debit, ini kredit, dikurangi dan jumlahnya juga sama, berarti imbas. Oke, kosong, kosongkan saja. Kita bisa kasih strip kalau kosong, ataupun dikosongkan juga gak apa-apa. Selanjutnya prepaid VAT di debit dan ini kredit, lebih besar debit ya. Oke, kita pilih debit, tinggal dikurangi saja seperti ini, selesai. Nah, ini tidak ada perubahan apapun, pindahkan langsung. Ini kredit dan kredit, kredit dong, tinggal ditambahkan seperti ini. Ini tidak ada perubahan, pindahkan saja. Ini kredit dan kredit, berarti hasilnya pasti kredit dong. Seperti ini. Lanjut sampai yang ke bawah ya. Oke, nah di sini sudah selesai kolom NSSD dengan mengikuti rumus yang tadi. Jangan lupa di bawah cek total debit kreditnya harus sama ya, harus balance antara debit dan kredit, nominalnya sama. Selanjutnya dua kolom berikutnya yaitu kolom rugi laba atau laba rugi dan neraca.
Untuk mengerjakan dua kolom ini caranya cukup mudah. Untuk kolom laba rugi dan neraca, ini sumber acuan datanya itu dari NSSD. Jangan lihat lagi ke kolom AJP dan neraca saldo ya. Kita hidden dulu ini. Seperti ini, oke, supaya lebih. Nah, untuk kolom laba rugi dan neraca, ini sumbernya dari NSSD. Jadi, sebagian masuk ke laba rugi dan sebagiannya lagi masuk ke neraca. Cara cepat ya pengisian laba rugi dan neraca untuk memudahkan kita dalam pengisiannya supaya tidak bingung gitu, apa yang masuk ke laba rugi itu apa aja sih. Nah, ada caranya. Caranya adalah kita fokus ke kode. Untuk kode 1, kode 2, dan kode 3 itu masukkan saldo-saldonya ke kolom neraca ya. Kode 1, 2, 3 ke neraca. Sedangkan kode 4, 5, 6, 8, dan 9 ini masukkan ke laba rugi. Seperti ini. Misalkan ini kita masukkan kode 1, 2, 3 dulu. Sampai sini ya. Oke. Ke sini kan. Seperti ini. Dan sisanya masukkan ke laba rugi. Hati-hati jangan kalau di Excel itu ketika kita copy paste kita harus cek lagi angkanya, barangkali ada yang berubah gitu ya. Soalnya suka gitu. Sebentar. Kita sekarang copy paste kode 4. Kode 4, 5, 6, 8, 9. Kita pindahkan ke laba rugi seperti ini. Oke, kita cek dulu. Ini sudah sama ini. 3, 4, 8, oke. Nah, ini ada yang berubah karena faktor rumus tadi, makanya tadi di sini bikin lagi. Oke, kita ketik ulang. Ini ada yang berubah nih, 3, 7, 5. Seperti ini. Ini juga 2, 4, 1, 4, 3, 1, 2, 5. Nah, ini 19, harusnya 19, 350. Nah, ini 15, 80, 8, 7, 50. Oke. Ini 24 juta. 4.200.000 nih. Ini sudah sama. Nah, ini beda. Ini sudah, ini 668 200. Oke, sudah. Sebentar, kita rapikan dulu ini warnanya putih supaya tidak pusing. Oke, seperti ini. Nah, kita pakai rumus. Sebentar ya. Masya Allah. Kita pakai rumus yang ini total. Kok begitu? Sebentar. Oke. Nah, karena tadi saya sudah pakai rumus ya untuk total ini di sum. Rumusnya sum. Setelah kita mengcopy paste ya kolom kode 1, 2, 3 ke neraca, kode 4, 5, 6, 8, 9 ke laba rugi. Nah, nanti setelah kita hitung saldonya itu akan seperti ini. Untuk kolom laba rugi, debit dan kredit pasti tidak akan sama ya. Ini jumlah debitnya 6 miliar,
Rp922.740.728,76. Kreditnya Rp8.203.563.250 tidak akan sama. Nah, penyebabnya adalah perbedaan ini terjadi karena adanya laba atau rugi perusahaan. Nah, di sini lebih besar pendapatan dibanding dengan beban-beban, berarti selisihnya adalah laba. Oke. Kita bandingkan dengan yang kolom neraca. Kolom neraca pun sama, antara debit, total debit dan total kredit tidak akan sama. Ya, beda. Perbedaan tersebut disebabkan adanya laba perusahaan, dan kalian pastikan selisihnya itu ya, selisih yang ada di neraca nih, kolom debit kredit harus sama dengan selisih yang ada di laba rugi. Nah, sama seperti ini. Jika sudah sama, maka bisa dipastikan neraca lajur kita sudah benar ya. Oke, seperti itu. Cukup mudah kan? Selanjutnya adalah setelah mengerjakan neraca lajur itu laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi di sini kolomnya seperti biasa, kurang lebih seperti ini. Ada 3 kolom. Keterangan rupiah. Untuk keterangan ini diisi dengan akun-akun yang dibutuhkan dalam laporan laba rugi. Kemudian untuk rupiah yang kedua, ini untuk setiap akun, sedangkan rupiah yang terakhir totalnya. Oke. Untuk laporan laba rugi juga cukup mudah cara mengisinya. Untuk bagian paling atas, isi dengan pendapatan operasional, kodenya 4. Pokoknya yang kodenya 4 simpan di bagian atas. Setelah kode 4, kode 5. Nah, ini keterangannya harga pokok penjualan. Masukkan yang kodenya 5 ke sebelah sini. Kode dari sini ya. Neraca lajur ada kode. Kemudian kode 6. Jadi berurutan 4, 5, 6. 6 itu beban-beban. Beban-beban operasional kita masukkan yang kodenya 6 ya. Kemudian kode 8, pendapatan lain masukkan yang kodenya 8. Kode 9 yang terakhir masukkan juga. Jadi untuk menyusun laporan laba rugi itu sumber data acuan kita adalah dari neraca lajur, khususnya kolom laba rugi ya. Oke, kita sekarang masukkan sales of merchandise sesuai data yang ada di neraca lajur. Sales of merchandise ini kita masukkan ke sebelah sini. Kemudian sales discount dan sales return masukkan di sini. Terbalik ya ini. Oke, service income, karena ini kode 4, masukkan ke sini. Nah, sudah, kita hitung dulu net salesnya. Pendapatan bersih caranya, sales of merchandise keseluruhan dikurangi sales discount dikurangi sales return ditambah service income. Nah, begini. Sudah, lanjut harga pokok penjualan kode 5. Kode 5. Nah, ini cost of goods sold. Yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian masih kode 5 ini ya. Total HPP-nya kita hitung. Caranya cost of goods sold dikurangi purchase discount. Ya, dikurangi. Oke. Karena di sini di neraca lajur juga sudah jelas ada perbedaan posisi. Perbedaan posisi ini pengaruhnya akan mengurangi, sama seperti halnya sales. Kenapa ini mengurangi ini? Karena posisinya saja sudah beda tepat gitu. Selanjutnya beban operasional yang kodenya 6. Nah, ini kode 6. Ini ya. Mulai dari wages hingga electricity.
Oke, kita copy paste saja biar cepat. Masukkan ke sini di tengah untuk detail satu akun. Kita totalkan dulu ya, total beban seperti ini. Nah, hasilnya ini. Oke. Kemudian di sini ada namanya laba kotor. Laba kotor itu hasil dari 4, kode 4. Nah, ini dikurangi kode 5 dikurangi yang kode 6 ini, total yang ini. Coba. Oke. Sini ya. Sekarang kode 8 kita masukkan dari neraca lajur, masih dari neraca lajur, ini 2 ya, kode 8 ada 2. Kita masukkan. Oke, kita totalkan. Nah, sekarang kode 9, jangan lupa ini 2. Kita copy paste biar cepat. Untuk other expense kosong. Nah, kita sekarang totalkan beban lainnya ya. Oke, sudah. Selanjutnya nih langkah terakhir, kita menghitung laba pajak. Laba setelah pajak, laba bersih setelah pajak. Caranya cukup mudah. Laba kotor ya, ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain. Coba kita hitung, ini ditambah pendapatan lain dikurangi beban lain, hasilnya berapa? Nah, kita cek dulu ya, hasil ini harus sama dengan yang ada di neraca lajur. Di neraca lajur labanya berapa? 1.274 ini. Nah, kita cek lagi ya. Oke, sudah dicek. Nah, tadi kita salah klik. Hasilnya sama. Jadi, laba bersih setelah pajak yang ada di laporan laba rugi yang ini harus sama jumlahnya dengan yang ada di neraca lajur kolom ini ya. Jika sudah sama, ini sudah sama ya, 1.274 822 521. Oke, ini sudah sama, maka laporan laba rugi kita bisa dipastikan benar. Selanjutnya setelah mengerjakan laporan laba rugi adalah laporan perubahan modal. Nah, di sini kolomnya sudah saya siapkan kurang lebih seperti ini ya. Untuk balance per 1 Desember 2021 di sini ada common stock, retained earning, dan total. Kenapa bukan modal awal modal akhir? Karena di PT Jatama ini itu tidak ada akun equity modal ya, tapi adanya common stock, retained earning. Tapi ini sama saja, common stock ini juga kode 3, jadi masuk kategori equity, cuman tidak secara modal pemilik gitu. Nah, kita masukkan datanya, sumber data untuk mengerjakan laporan perubahan modal adalah dari neraca lajur kolom neraca yang ini ya. Sebentar, kita hide dulu yang ini. Cari namanya common stock. Nah, yang ini 300 juta kita masukkan di sini, 300 juta. Sekarang retained earning, cari yang ini berarti ya, kita simpan di kolom ini. Nah, total, untuk total kita tinggal jumlahkan yang 2 ini. Oke, kemudian net profit after tax. Nah, tambahan lagi nih sumber data untuk mengerjakan laporan perubahan modal, yaitu dari laporan laba rugi juga kita membutuhkan datanya, yaitu terkait net profit after tax, laba bersih setelah pajak. Nah, yang ini ya, 1.274 822 521.
Oke, yang ini copy paste, simpan di bawah. Retained earning. Retained earning itu artinya laba ditahan. Nah, untuk PT Jaya Tama, labanya itu tidak langsung dibagikan atau diambil oleh si pemilik, tapi ditahan dulu karena di sini ada dividen gitu. Jadi ada beberapa pemilik. Ditahan dulu, simpan di kolom sejajar dengan retained earning. Kemudian dividen, kita lihat di neraca lajur dividen 37.500.000, tapi ini di sebelah debit padahal kode 3 equity. Equity itu bertambahnya di kredit, berkurang di debit. Nah, ini menunjukkan keadaan yang tidak normal, maka ini di LPM nanti akan dikasih minus ya. Di sini kasih minus gini. Oke. Nah, setelah itu kita hitung balance per 31 Desember ya, yang akhirnya. Nah, ini tidak ada perubahan ke bawahnya, jadi kita tinggal pindahkan saja 300 juta. Sedangkan ini ada perubahan, ada laba bersih, jadi menambah laba ditahan, maka ditambahkan ya. Gini, sebentar. Gini. Nah, sedangkan ini berarti ini. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita mengerjakan neraca. Setelah laporan perubahan modal, kita mengerjakan neraca. Untuk kolom neraca seperti biasa ya, seperti ini. Di sebelah kiri aktiva, di sebelah kanan pasifa. Sumber data yang akan kita gunakan untuk mengerjakan neraca yaitu kolom neraca yang ada di neraca lajur, itu yang pertama. Yang kedua adalah LPM, laporan perubahan modal khusus akun retained earning, karena ada perubahan ini. Oke, kita masukkan untuk aktivanya dulu. Yang ini ya. Kita bisa masukkan, coba di copy paste, bisa kan? Oh, sebagian bisa, sebagian tidak. Oke, ini sudah saya masukkan berdasarkan data dari neraca dan laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal ada yang berubah. Nah, ini untuk retained earning itu saja. Dan jangan lupa di aktiva itu ada beberapa akun yang saldonya menunjukkan tidak normal sesuai aturan. Aktiva bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, itu akan menjadi pengurang. Contoh, allowance ini posisinya di kredit, maka akan dikasih minus. Kemudian akumulasi juga kan ini posisinya di kredit ya, maka ini akan dikasih minus, begitu ya. Kemudian ini juga dividen ini posisinya di debit, sedangkan ini tuh termasuk pasifa, maka harus dikasih minus, seperti itu. Nah, kita sekarang totalkan antara aktiva dan pasifa, apakah sudah sama atau tidak. Oke, sekarang pasifa aja. Nah, 4.461.049.929. Ini 4.461.049.928,76. Nah, ini bisa kita bulatkan ya untuk akun ini, karena ini di atas 5 jadi naik 1 kan kalau dibulatkan. Nah, kita ini bisa ganti, naikkan saja seperti ini, jadi sama dibulatkan. Oke. Nah, setelah kita mengerjakan neraca, kalau sudah sama antara pasifa dan aktiva totalnya, kita sudah benar, kita lanjut ke laporan arus. Oke, setelah kita mengerjakan neraca, selanjutnya adalah mengerjakan laporan arus kas.
Untuk arus kas, sumber data yang kita gunakan adalah neraca laporan yang sebelumnya ya, yang ini, dan LPM. Untuk neraca yang kita butuhkan mulai dari akun receivable hingga dividen. Selain itu, di LPM juga kita butuh akun net, bukan akun ya, informasi net profit after tax. Nah, yang ini. Dan sebagai tambahan juga untuk neraca, khusus akun retained earning, jangan mengambil yang ini, tapi ngambil yang sebelumnya. Nah, yang ini, yang 1 miliar, sebelum ditambah dengan laba setelah pajak, karena di laporan arus kas harus dipisah dulu ya. Oke. Kemudian di laporan arus kas juga di sini terdiri dari 3 aktivitas operasi ya. Sebelum di atasnya kita munculkan dulu laba bersih setelah pajak. Nah, di bawahnya ada penyesuaian untuk 3 aktivitas. Di sini ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Jadi, data yang tadi kita butuhkan dari neraca dan LPM akan dibagi 3. Sebagian masuk aktivitas operasi, sebagian investasi, dan sebagian lagi pendanaan. Oke, itu. Nah, selanjutnya ketentuan berikutnya dalam pengisian laporan arus kas. Untuk akun-akun yang bertambahnya di debit harus dikasih minus, dikurung. Sedangkan akun-akun yang bertambah di kredit tidak dikasih minus. Oke, kita langsung saja ya. Pertama, laba bersih setelah pajaknya kita masukkan dulu. Sumbernya dari LPM juga ada yang yang ini 1.274.822.521 rupiah. Kita masukkan, simpan di paling kanan seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk aktivitas-aktivitas. Nah, supaya tidak bingung, supaya mempermudah bagi yang baru belajar membuat laporan arus kas, coba kerjakan yang bawah dulu, yang sedikit dulu, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk arus kas dari aktivitas pendanaan ini diisi oleh akun-akun yang kode 3 ya. Kalau kita teliti, common stock, retained earning, dividen, ini adalah kode 3. Nah, informasinya ada di neraca. Kita masukkan common stock 300 juta. Seperti ini. Jangan dikasih minus karena common stock bertambah di kredit. Kemudian retained earning, ambil dari LPM ya, yang ini. Masukkan ke sini. Jangan dikasih minus juga karena ini bertambahnya di kredit. Kemudian dividen. Nah, untuk dividen dikasih minus karena apa? Dividen itu bertambahnya di debit, maka di arus kas harus dikasih minus seperti ini. Oke. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Ini diisi oleh harta, tetapi hanya untuk aktiva tetap saja, tanpa akumulasi. Dan semuanya dikasih minus karena aktiva harta atau aset tetap itu bertambahnya di debit. Kita masukkan dulu land 500 juta, kita masukkan ke sini. Building at cost, yang ini. Kemudian equipment at cost, kita masukkan juga ke sini. Vehicle at cost juga kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Kita kasih minus dulu semuanya karena bertambah di debit. Oke, seperti ini. Sudah ya. Nah, selanjutnya akun-akun yang ada di neraca
yang belum dimasukkan ke arus kas atau sisa dari ini yang masuk ke aktivitas investasi dan pendanaan, sisanya masukkan di aktivitas operasi seperti ini. Asalkan akun receivable ini kita masukkan, coba kita copy paste, apakah bisa ya, sampai prepaid fat aja dulu, coba. Oke, prepaid fat. Sebentar ya, ada receivable-nya terlewat satu, meskipun saldonya kosong, kita masukkan saja. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan satu persatu saja deh. Ada receivable kosong, allowance. Nah, allowance ini bertambahnya di kredit, maka di laporan arus kas tidak usah dikasih minus. Seperti ini, paham ya? Selanjutnya merchandise, kita masukkan merchandise, kemudian coba, nah, kasih minus jangan lupa, karena ini bertambahnya di debit seperti ini. Ini juga dikasih minus ya, seperti ini. Ini juga sama. Oke, masih adakah? Nah, sekarang sisanya. Lem tadi sudah masuk ke investasi, building at cost sudah masuk ke investasi. Nah, ini belum akumulasinya, ini dimasukkan ke aktivitas operasi ya. Kita masukkan akumulasi building dulu. Karena akumulasi itu bertambah di kredit, tidak usah dikasih minus. Nah, seperti ini, paham ya? Selanjutnya equipment. Oke, akumulasi equipment ini juga bertambah di kredit, tidak usah dikasih minus. Sekarang vehicle. Ini juga tidak dikasih minus karena akumulasi bertambah di kredit. Kemudian akun payable. Sampai bangloan kita masukkan ke arus kas seperti ini. Nah, karena akun payable itu bertambah di kredit, jadi tidak usah dikasih minus ya, sudah seperti ini saja. Oke. Sekarang kita hitung total arus kas operasi, total arus kas investasi dan pendanaan. Kita kasih rumus saja langsung, tinggal disamkan ya. Coba kita hitung. Oke. Sekarang aktivitas investasinya. Oke, sekarang ini yang terakhir. Oke, nah terakhir yang harus kita hitung adalah arus kas bersih. Untuk mengetahui arus kas bersih sebetulnya ada satu cara. Kunci apakah laporan arus kas kita ini sudah benar atau tidak. Caranya cukup mudah ya. Setelah saya perhatikan beberapa kali kasus transaksi menghitung, jadi arus kas bersih itu totalnya akan sama dengan saldo dari cash in bank ditambah dengan petty cash yang ada di neraca. Nah, kita tahu bahwa cash in bank dan petty cash tadi kan tidak dimasukkan. Alasannya salah satunya ini gitu. Coba kita masukkan dulu ya. Di sini.
kita ingin tahu hasil penjumlahan dari, coba kita hitung. Hasil dari penjumlahan cash in bank dan petty cash adalah 903.776.975 ya. Nah, kita simpan. Ini hasilnya harus sama dengan total arus kas bersih. Jadi total arus kas bersih yang di sebelah sini hasilnya harus sama dengan ini. Ini kuncinya untuk mengetahui total arus kas bersih itu. Coba sekarang kita hitung arus kas bersih berdasarkan data di laporan arus kas dulu. Ya, nanti disamakan. Caranya, laba bersih setelah pajak, ya, tinggal kita tambahkan sih. Tambah ini. Sebentar, kita rumusnya. Oke, karena tadi sudah pakai rumus kan di awal. Jadi kita tinggal menjumlahkan semuanya. Karena ini sudah ada minus-minusnya gitu loh. Berarti ini, sebentar. Sama dengan sub. Langsung tarik sampai ke total arus kas aktivitas pendanaan. Nah, hasilnya sudah diketahui, ternyata sama ya, total arus kas bersih hasilnya sama dengan penjumlahan dari cash in bank dan petty cash. Jadi laporan arus kas kita sudah benar. Oke. Selanjutnya setelah menyusun laporan arus kas adalah jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup formatnya kurang lebih seperti ini, ada tanggal, description, referensi, debit dan kredit. Untuk description silahkan disalin saja ya, ini hasilnya. Jadi untuk jurnal penutup itu fungsinya untuk menutup saldo dari akun-akun yang sifatnya sementara, akun-akun nominal ya. Ya, untuk menutup akun nominal. Akun itu ada dua, akun nominal dan akun real. Akun real itu harta, utang, modal. Sedangkan akun nominal pendapatan dan beban. Jadi untuk pendapatan dan beban saja yang kita masukkan ke jurnal penutup. Dan satu lagi tambahannya yaitu laba atau rugi perusahaan. Untuk informasi pendapatan, beban, dan laba, informasinya ada di laporan laba rugi. Jadi sumber acuan untuk menyusun closing journal atau jurnal penutup adalah laporan laba rugi. Nah, kita lihat di sini mulai dari sales of merchandise sampai yang terakhir other expense, dan yang paling bawah nih kita butuh juga laba bersih setelah pajak. Kita semuanya masukkan ke jurnal penutup. Tapi karena ini jurnal penutup, fungsinya untuk menutup saldo dari akun-akun nominal, maka pencatatannya atau penulisannya di jurnal penutup harus dibalikkan posisinya. Misal, sales of merchandise. Nah, sebentar ya, ada yang dikoreksi ini. Sales merchandise itu normalnya bertambah di kredit, maka di closing journal ini harus di debit. Sales of merchandise. Service income juga sama. Interest revenue, other revenue sama. Posisinya harus di debit. Nah, di kreditnya apa? Di kreditnya income summary. Oke, sebentar ya, ada yang dikoreksi ini.
Jadi sekali lagi di jurnal penutup akun-akun nominal akan berpindah posisinya karena akan ditutup supaya saldonya menjadi 0. Dan karena di sini ada debit kredit, otomatis ada akun apa itu namanya? Akun pendamping ya, akun pendamping supaya debit dan kreditnya balance. Nah, akunnya itu yaitu income summary ya. Jadi income summary. Ketika ini dipindahkan ke debit, maka di kreditnya kita masukkan income summary dengan total yang sama seperti di debitnya gitu. Pendapatan sudah dimasukkan. Selanjutnya tadi yang harus dimasukkan yaitu sales return, sales discount. Sales return dan diskon ini normalnya bertambah di debit, maka di jurnal penutup posisinya harus di kredit. Di debitnya apa? Income summary sebagai akun pendampingnya. Ini sales return dulu apa? Kredit return apa diskon? Oke, diskon dulu. Kita masukkan ya. Seperti ini. Pertama pendapatan dulu yang ditutup. Setelah itu COGS HPP yang ada di laporan laba rugi ini kan sudah. Yang di bawah juga pendapatan ini kita masukkan di atas di jurnal penutup ya. Jadi paling atas itu pendapatan, kemudian yang keduanya COGS, yang ketiga beban, yang terakhir laba. Oke. Yang kedua tadi kita sampai ke COGS ya. Kita lihat COGS itu bertambah di debit, maka di jurnal penutup akan di sebelah kredit. Di debitnya income summary. Kemudian ada purchase discount juga. Nah, yang ini purchase discount itu di kredit ya. Maka di jurnal penutup harus ada di debit seperti ini. Kita cek lagi purchase discount. Nah, di kredit pasti ada di debit kalau di jurnal penutup. Oke, sudah. Kemudian COGS udah, purchase discount udah. Selanjutnya beban. Nah, beban pun sama, biasanya bertambah di debit kan. Di jurnal penutup posisinya akan di kredit ya. Dan di debitnya income summary dengan total dari keseluruhan. Pokoknya supaya balance saja. Terakhir ada retained earning, laba. Jadi laba juga itu dibuatkan jurnal penutupnya. Yang mana jika perusahaan laba, maka posisinya di debit income summary, di kredit retained earning. Sedangkan jika perusahaan itu mengalami kerugian, retained earning posisinya di debit ya. Income summary di kredit. Berhubung ini laba berarti seperti ini pencatatannya. Oke, sekarang kita masukkan saldo-saldonya. Sales of merchandise dulu. Berarti ini kita masukkan di sini service income. Nah, ini hati-hati dalam pengisiannya. Interest revenue juga masukkan di bawah ya, interest revenue. Nah, ini. Oke, masukkan ke sini dan ada revenue. Nah, di sini income summary adalah total yang ada di debitnya, jadi balance seperti ini. Oke, selanjutnya sales discount dan sales return. Sales discount dan sales return mana ini ya? Ini ada di debit, di jurnal penutup harus di kredit seperti ini. Income summary-nya total keduanya begini. Oke, selesai. Sekarang COGS ada di debit, berarti di jurnal penutup harus ada di kredit. Nah, income summary-nya sama. Purchase discount itu ada di kredit, di jurnal penutup harus di debit seperti ini. Nah, begini. Selanjutnya beban mulai dari wages. Kita masukkan wages.
wages, ini electricity. Sampai sini dulu. Kita masukkan di kredit ya, hati-hati. Nah, seperti ini. Bank charge kita masukkan yang ini di sini. Oke, sudah. Nah, sekarang income summary-nya total dari seluruh beban ya. Seperti ini. Selanjutnya laba, retained earning. Laba, cari laba bersih setelah pajak. Nah, yang ini ya. Masukkan ke jurnal penutup seperti ini. Oke, kita ketik ulang. Kalau misalkan nggak bisa, berarti kita harus ketik ulang. Berapa labanya? Ini sudah ada di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Untuk jurnal penutup sudah selesai. Langkah-langkahnya cukup mudah. Jadi kalian masukkan dulu pendapatannya paling atas, sales return, sales discount, COGS, purchase discount, beban-beban, terakhir laba, seperti itu urutannya. Oke. Nah, ini juga bisa ditotalkan. Coba. Sudah ya, sama, selesai. Selanjutnya langkah yang terakhir nih, NSSP, neraca saldo setelah penutupan. Kurang lebih seperti ini formatnya. Ada kode, nama akun, debit, kredit. Nah, ini tuh adalah yang paling mudah pengerjaannya. Karena apa? Ini tidak usah dihitung sebetulnya. Tinggal menyalin saja, memindahkan saja sumber datanya dari neraca. Yang mana? Yang ini, neraca yang setelah laporan perubahan modal itu. Nah, di neraca ini kan posisi aktiva pasiva berdampingan ke samping ya. Kalau di NSSP ini cuma menyusun ke bawah gitu, tidak ada yang dirubah ya. Jadi kita copy paste aja. Mulai dari cash in bank sampai yang bawah ini, historical balancing nggak ada ya. Nah, seperti ini. Hati-hati, kita cek lagi, ini belum selesai. Ada akun yang bertambahnya di kredit, kita pindahkan ke kredit. Nah, ini pindahkan ke sebelah kredit ya kan, karena allowance itu normalnya di kredit, posisi normalnya. Kemudian apalagi ya, nah ini juga pindahkan ke sini. Jadi menyesuaikan seperti pencatatan atau penulisan neraca saldo. Ini ada yang minus-minus, yang dikasih minus-minus, ini pindahkan ke kredit, jadi minusnya dihilangkan. Ada lagi kah? Dividen ya, dividen itu, nah ini dividen dikasih minus berarti posisinya di debit. Dividen di debit, sama sih kayak di neraca lajur. Nah, dari neraca lajur juga ada. Oke, kalau sudah yakin, kita totalkan. Untuk income summary dan historical balancing itu kosong kan ya. Nah, kita totalkan mulai dari cash in bank. Apakah sama kreditnya? 4827361. Iya, sama ya. Nah, berarti NSSP kita sudah selesai ya, alhamdulillah. Dari mulai inventory card sampai neraca saldo setelah penutupan selesai.
silakan dikoreksi kalau misalkan ada yang kurang paham atau harus diperbaiki. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya supaya lebih semangat lagi untuk mengupload video. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.